Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmat dan berkatnya lah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Ibu Dr. Kamsinah MPDI. Saya Wafiyah Asy-Syafi'iyah Fadilah dari kelas PBIA akan menyampaikan rangkuman materi 1 sampai dengan materi 6. Pengertian ilmu pendidikan Islam. Setidaknya ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan. Misalnya tarbiyah, ta'dib, ta'lim, dan riyadah. Al-tarbiyah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Al-ta'dib dipahami sebagai istilah pendidikan yang lebih mengarah pada proses pembelajaran, pengetahuan, dan pengasuhan. Al-ta'lim merupakan bagian kecil dari al-tarbiyah al-aqliyah yang hanya mencakup domain kognitif saja dan tidak menyentuh aspek domain afektif dan psikomotorik. Riyadah, istilah riyadah merupakan istilah pendidikan yang digunakan dan dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali untuk menyebutkan istilah pelatihan terhadap pribadi individu pada fase anak-anak atau yang dikenal dengan riyadatus syibyan. Ilmu disebut al-ilm dan pengetahuan disebut al-ma'rifah. Al-ma'rifah lebih dahulu ada daripada al-ilm. Karena al-ilm bersumber dari al-ma'rifah. Seseorang boleh berpengetahuan tentang sesuatu, tetapi belum tentu berilmu tentang sesuatu itu. Secara sederhana, yang dimaksud dengan ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas dan memuat teori tentang pendidikan Islam. Lingkup bahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam ini adalah masalah-masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan, pendidik, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Secara sederhana, fungsi pendidikan Islam adalah sarana untuk menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan Islam dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Pendidikan Islam merupakan bagian terpenting bagi kehidupan khususnya umat Islam. Pendidikan merupakan unsur pokok bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang semakin banyak mengerti terhadap dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka kemungkinan besar mereka akan lebih tahu dan lebih mengerti akan pencipta dirinya sehingga memperkuat keimanan. Selanjutnya materi kedua, dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam adalah meliputi dasar ideal, yaitu Pancasila. Dasar konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar yuridis, formal adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dasar operasionalis adalah Kurikulum Pendidikan Nasional yang memuat mata pelajaran agama. Zuhairini dan kawan-kawan 1981-5. Pendapat lain menyatakan bahwa dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran karena kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujah atau penguat dalam hal pengakuannya sebagai Rasul dan agar dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya. Abdul Wahab Khalaf 1997-39. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu, artinya dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 71. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya telah diberitakan kepadaku dari Malik bahwa sesungguhnya Malik telah menyampaikan berita tersebut bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara dan kamu tidak akan tersesat berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Malik bin Anas Al-Muwattah 1970-109. Dasar dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Keduanya yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup umat Islam.
dalam segala aktivitasnya tersebut, dalam usaha melaksanakan pendidikan Islam, baik masalah materi, metode maupun tujuan pendidikan Islam. Tujuan utama pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu taat dan bertakwa kepadanya, serta dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dasar pendidikan Islam harus berpedoman pada dasar hukum Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dua hal itulah yang menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam, dan tentu saja ditambah dengan hasil pemikiran manusia, ra'yu, sepanjang itu tidak menyalahi Al-Quran dan Hadis. Materi selanjutnya adalah lapangan penelitian pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal dan non-formal serta informal. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari madrasah diniyah, Raudatul Atfal, masjid, surau, dan lain-lain. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan, keluarga, dan lingkungan. Yang ketiga, pendidikan Islam sebagai sistem. Kajian ini mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam, tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. Terakhir, pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Kajian konsep mencakup penelitian tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan Hadis. Kajian sejarah mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan. Selanjutnya, materi keempat, alat-alat pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa anak didik agar menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Ditinjau dari segi wujudnya, alat pendidikan dapat berupa yang pertama, perbuatan pendidik atau software, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Yang kedua, benda-benda sebagai alat bantu atau hardware, mencakup meja, kursi, belajar, papan tulis, penghapus, kapur, buku, peta, dan sebagainya. Alat-alat pendidikan berupa perangkat dalam bentuk benda atau materi. Adapun bentuk dalam materi atau hardware, yang pertama pendidik, lembaga pendidik, anak didik, kemudian sarana dan prasarana pendidikan, perpustakaan, kecakapan atau kompetensi pendidik, metodologi pendidikan, manajemen pendidikan, strategi pembelajaran, evaluasi pendidikan, dan evaluasi belajar. Alat-alat pendidikan berupa perangkat dalam bentuk non-materi atau software seperti keteladanan, anjuran, perintah dan larangan, pujian dan hadiah, teguran, peringatan dan ancaman, dan hukuman. Sedangkan alat dalam perspektif pendidikan Islam berupa non-materi atau tindakan lebih banyak tujuannya untuk pembentukan pribadi yang baik atau sempurna atau yang diistilahkan dengan insan kamil. Materi kelima, faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam. Dalam melaksanakan pendidikan Islam, perlu diperhatikan adanya faktor-faktor determinan yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan tersebut. Faktor-faktor pendidikan itu ada 5 macam. Yang pertama, faktor tujuan. Ada tujuan umum, tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan sementara, tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam sebuah kurikulum. Tujuan akhir, tujuan yang dikehendaki agar peserta didik menjadi manusia-manusia sempurna atau insan kamil setelah ia menghabisi sisa umurnya. Tujuan operasional, tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Yang kedua, faktor pendidik. Faktor pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, maupun psikomotorik atau karsa. Yang ketiga, faktor peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Yang keempat, faktor alat adalah semua yang digunakan pendidik dan dalam proses pendidikan. Ini mencakup perangkat keras dan lunak. Perangkat keras misalnya gedung sekolah dan alat laboratorium, serta perangkat lunak misalnya kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan Islam. Yang terakhir, faktor lingkungan.
merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif bila dapat memberikan dorongan atau motivasi dan rangsangan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Namun pengaruh lingkungan dikatakan buruk bila dapat memberikan pengaruh yang buruk. Selanjutnya materi ke-6, aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Macam-macam aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam. Yang pertama, aliran empirisme, yang menyatakan bahwa pendidikan atau lingkungan dapat berbuat sekehendak hati dalam pembentukan pribadi anak didik sesuai yang diinginkan. Yang kedua, aliran naturalisme, menyatakan pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kepada alam, agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. Yang ketiga, aliran nativisme, menyatakan bahwa kemungkinan seseorang anak yang mempunyai potensi hereditasnya rendah, maka akan tetap rendah meskipun ia sudah dewasa atau telah dididik. Yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik akan menjadi baik. Pendidikan tidak mengubah kodrat manusia, karena potensi itu bersifat kodrati. Yang keempat, aliran konvergensi. Menurut William Stern, bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua garis yang merujuk pada satu tujuan atau titik temu yang sama. Sebagai contoh dari teori konvergensi adalah tentang kemampuan dua anak kembar yang ketika lahirnya sudah dapat ditentukan oleh dokter yang menyatakan bahwa pembawaan mereka sama, namun jika keduanya dibesarkan dalam lingkungan yang berlainan, mereka akan memiliki perkembangan jiwa dan kepribadian yang berbeda. Pandangan Islam terhadap aliran yang berkembang dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pandangan Islam terhadap aliran empirisme. Dalam pandangan Islam, Islam tidak memutlakkan peran lingkungan atau pendidikan dan menghilangkan peran hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang guru yang mendidik harus memadukan antara usaha dan doa, serta tidak terlalu berputus asa jika anak didiknya ternyata menjadi pribadi yang tak sesuai dengan yang diharapkannya. Yang kedua, pandangan Islam terhadap aliran naturalisme. Islam memandang aliran naturalisme adalah aliran yang memandang bahwa manusia diciptakan agar dapat belajar dan berpikir untuk kembali kepada penciptanya. Dalam hal ini, implikasi di dunia nyata bahwa proses pendidikan dilakukan dengan berhubungan kepada prinsip ketuhanan. Yang ketiga, pandangan Islam terhadap aliran nativisme. Dalam pandangan Islam, aliran nativisme tidak sepenuhnya dapat diterima. Islam mengakui bahwa setiap manusia memiliki kemampuan jasmani, akal, dan rohani yang dibawanya sejak lahir. Namun, berbagai kemampuan tersebut tidak dapat dengan sendirinya tumbuh dan berkembang jika tidak dilakukan pembinaan. Kemampuan baru tersebut merupakan potensi atau bahan yang masih harus dibentuk, tak ubahnya seperti mutiara yang harus dibentuk terlebih dahulu dengan cara digosok, dipanaskan, dan sebagainya. Terakhir, pandangan Islam terhadap aliran konvergensi. Islam sesungguhnya lebih tepat dikatakan sebagai penganut paham konvergensi plus, yakni bahwa keberhasilan pendidikan selain disebabkan karena usaha manusia, juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwa mendidik tak ubahnya seperti orang yang bertani, walaupun sudah ada bibit yang unggul atau bermutu tinggi dan tanah yang subur, belum dapat menjamin tanaman tersebut tumbuh dan berbuah dengan baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.